Jadi kami masih secara universal itu memproduksi abon gitu Mas. Tapi ada varian yang kami masukkan di situ untuk varian vegannya, yaitu abon nabati, dan abon jantung pisang itu untuk yang dia daging atau untuk yang mengurangi makan daging, seperti itu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisriati Primastuti. Saya owner dari home industry dengan nama Abon Daun Mas. Usaha saya ini saya mulai dari tahun 2012 dengan memproduksi aneka macam produk abon, antara lain abon ayam, abon sapi, abon ikan tuna, abon nabati, abon jantung pisang, Mr. Bonte atau abon sapi teri, dan beberapa aneka abon bayi. Alamat usaha saya di Kampung Maredan, RT 4, RW 40, nomor D42, Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Waktu itu saya bekerja, kemudian karena mungkin wanita itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk di rumah, suami saya minta saya untuk resign dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Kemudian saya kepikiran, kenapa kok saya pengen usaha abon. Waktu itu saya melihat abon itu sebagai produk yang saya sukai, nomor satu itu. Jadi saya memang penggemar abon. Kemudian saya melihat abon itu bisa masuk ke semua segmen. Artinya orang di segmen menengah, orang di segmen bawah, bahkan orang dari segmen atas pun mereka itu suka abon. Dan satu lagi, semua umur itu bisa menikmati abon, dari anak-anak, bahkan dari balita sampai dengan orang tua yang mereka sudah tidak bisa makan daging atau lansia ya yang susah makan daging, itu mereka memilih lauk abon sebagai alternatif lauknya. Ketika saya mempunyai pemikiran atau berpikir bahwa abon itu satu produk yang bagus, saya mulai melakukan survei pasar. Jadi waktu itu riset yang saya lakukan adalah dengan melihat price-com atau price competitor. Jadi saya beli beberapa produk kompetitor di supermarket, kemudian saya tes untuk rasanya, tes rasa. Setelah itu saya karena saya tidak mempunyai background masak yang bagus ya, artinya saya dulu seorang pekerja, kemudian saya seorang marketing. Nah, di situ untuk masak dan membuat abon itu saya melalui satu trial dan error. Jadi saya googling, saya cari di Google ya, saya searching gitu untuk resep abon, kemudian saya praktekkan. Itu tidak melalui satu jalan yang mulus, artinya betul-betul saya melalui trial dan error. Apalagi waktu itu saya mulai usaha ini tahun 2012 ya, dimana untuk sektor industri itu belum seramai seperti ini, kemudian peralatan juga belum banyak orang yang jual. Artinya saya betul-betul saya coba bikin abon, saya coba pakai alat ini, ternyata gagal, saya coba lagi sampai akhirnya saya bisa berhasil menemukan satu resep yang pas, dan kemudian yang paling penting itu alat tepat guna. Saya bisa menemukan alat tepat guna yang betul-betul cocok dipakai untuk usaha saya. Untuk awal saya produksi hanya 3 macam abon, yaitu abon ayam, abon sapi, sama abon ikan tuna. Karena terus terang bukan hanya saya ingin inovasi produk, itu ingin banget, tapi kan di situ saya belum menemukan satu alat tepat guna yang bisa saya gunakan untuk memproduksi produk saya agar dari segi rasa, dari segi warna, dari segi semua itu biar konsisten seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu teman gitu. Jadi beliau itu memproduksi alat tepat guna, dan melalui satu diskusi yang tidak pendek ya, artinya melalui diskusi yang panjang kami menemukan mesin penggoreng, kemudian juga menemukan mesin peniris, kemudian menemukan mesin pencabik. Setelah semua itu bisa kami pakai atau memang betul-betul itu serak gitu ya, pas klik gitu dengan produk saya, barulah saya berpikir untuk berinovasi. Artinya begini, abon itu kan terbuat dari hewani ya, artinya hanya orang-orang yang mengkonsumsi hewani saja yang bisa makan. Di situ saya kepikiran, karena waktu itu memang ada permintaan dari seorang teman yang vegetarian ya,
vegetarian. Jadi beliau itu menginginkan, bisa nggak nih aku dibuatin abon yang memang betul-betul vegan, kemudian non hewani yang bisa saya konsumsi seperti itu. Nah, di sini saya tertantang untuk membuat abon dari non hewani. Sampai akhirnya saya ketemu untuk abon nabati. Abon nabati ini terbuat dari buah kluih dan kacang tolo. Kemudian dipadu dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah dengan menggunakan minyak gorengan pertama, artinya nol jelantah. Kami bisa menemukan atau berinovasi untuk abon yang betul-betul non hewani, dan ini cocok sekali untuk kaum vegetarian seperti itu. Setelah dengan adanya buah kluih ini, kemudian saya berpikir di daerah sekitar saya itu banyak sekali jantung pisang yang hanya terbuang seperti itu, yang betul-betul belum dimanfaatkan. Orang cenderung memanfaatkan itu hanya untuk sayur lodeh, artinya satu makanan yang hanya bisa dimakan spontan, tidak bisa bertahan lama. Kemudian saya coba inovasi untuk membuat jantung pisang ini menjadi abon. Hanya saja untuk abon jantung pisang ini belum bisa 100% dinikmati oleh vegetarian karena masih ada campuran 10% ayamnya. Tapi untuk teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin bergaya hidup sehat, artinya makan penuh serat, kemudian rendah hewani, itu bisa memilih alternatif abon jantung pisang sebagai makanan atau lauk yang sehat seperti itu, karena kandungan jantung pisang itu sangat banyak ya. Kemudian kami juga non MSG, tidak menggunakan pengawet, dan dengan minyak gorengan pertama atau nol jelantah seperti itu. Kalau untuk abon nabati itu kenapa memilih buah kluih sama kacang tolo? Ini sebenarnya abon nabati itu sudah saya sempat searching juga itu, Mas. Jadi kenapa abon nabati itu dibuat dari kluih? Karena serat kluih itu mirip dengan daging. Kemudian ketika digoreng itu rasanya bisa renyah atau crunchy. Nah, kenapa di situ dipadukan dengan kacang tolo? Karena untuk rasa atau aroma yang mirip dengan daging itu sebenarnya di non hewani itu ada dua. Yang pertama koro pedang, kemudian yang kedua kacang tolo. Saya memilih kacang tolo karena untuk proses masaknya itu lebih gampang dibandingkan dengan koro pedang. Jadi untuk abon nabati itu sebenarnya sudah saya cari ide ini juga melalui searching atau dari googling. Artinya mungkin sudah pernah ada yang memproduksi. Tapi kalau untuk yang abon jantung pisang itu saya belum pernah, Mas, belum pernah baca atau ini untuk jantung pisang sebagai abon. Itu murni karena saya melihat jantung pisang tuh kok hanya dibuang saja. Kemudian kebetulan saya kan masak abon, saya berpikir kenapa tidak dibikin abon seperti itu. Yang pertama abon saya non MSG. Jadi kenapa saya pilih non MSG? Karena saya punya pikiran seperti ini, kita kan sudah masak daging ya, daging itu kan sudah lezat, kenapa juga harus ditambah dengan MSG biar lebih gurih atau lebih lezat ya? Ini menurut saya mubazir aja, dan yang pasti lebih sehat seperti ya. Kemudian yang kedua, kami menggunakan bahan-bahan pilihan dan bahan segar. Tidak ada produk dari abon daun mas itu yang menggunakan bahan yang sudah di freezer. Artinya ketika ayam pun setiap hari supplier kami datang ke sini. Kemudian daging pun setiap hari supplier saya datang ke sini. Kemudian yang ketiga itu kami lebih mengoptimalkan atau memanfaatkan kekayaan alam. Jadi kami mengoptimalkan kekayaan alam untuk diolah menjadi produk yang lebih bagus. Kemudian yang keempat dari segi price, Mas, ini saya masih dari segi price kami berani bersaing. Artinya produk saya nggak bilang murah ya, tapi kami bisa bersaing dengan kompetitor untuk dari segi harganya tidak mahal seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk kemasan itu kami mengemas produk kami dengan packaging atau dengan warna-warna yang cantik dan eye catching. Terus yang pasti ini ya, dari pengolahan di abon daun mas ini, semua pengolahan dari awal dan akhir itu sesuai dengan SOP. Kami juga sudah mempunyai izin PIRT, kemudian kami juga mempunyai izin edar halal dari POM MUI seperti itu. Oh iya, kalau awal kami produksi itu memang kami menerapkan konsep pemasarannya offline, Mas. Karena waktu itu
tahun 2012 itu kami melakukan distribusi di hampir semua supermarket di Jogja ya. Jadi hampir semua supermarket di Jogja, kemudian di toko-toko kelontong, sampai dengan di toko sayur-sayuran ya. Kalau sekarang kan baru tren toko sayur, toko buah seperti itu. Itu kami memang mendistribusikan produk kami di hampir semua toko offline di Jogja. Cuman kemarin seiring dengan berjalannya waktu itu ternyata demam untuk belanja online itu sudah mulai ada ya. Dan boomingnya itu pada saat pandemi corona ini mulai ada di bulan Februari sama Maret 2020. Ini kami merasakan untuk di penjualan offline itu sangat-sangat terpuruk karena orang keluar dibatasi, kemudian jam belanja di supermarket juga dibatasi, belum lagi orang juga cenderung takut untuk belanja keluar rumah ya. Ini memang pemasaran online mulai sangat-sangat terasa meningkat. Ini kami mencoba untuk lebih menggebrak gitu loh. Artinya lebih memasarkan produk kami secara online, baik itu melalui sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook. Kami juga mempunyai Google My Business, kemudian kami juga menjual di beberapa marketplace seperti itu. Nah itu alhamdulillah sampai dengan hari ini yang mungkin sudah 1 tahun lebih pandemi corona ini ya, meskipun penjualan kami secara offline itu pasti menurun, tapi kami bisa menutup dengan penjualan secara online seperti itu. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, itu yang saya bayangkan memang bukan sulitnya dulu. Ini untuk memotivasi saya biar saya konsisten di situ ya. Artinya begini, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan yang mempunyai satu sistem yang sudah jadi ya. Artinya di situ saya mempunyai satu job description, kemudian saya bekerja sesuai dengan job saya, itu sangat-sangatlah nyaman ya. Tapi di sini saya beralih ke satu kondisi yang tidak nyaman. Artinya begini, saya harus menciptakan satu sistem untuk perusahaan saya. Sementara saya sendiri itu belum bisa belum bisa maintain untuk usaha saya begitu ya. Jadi itu sangatlah sulit atau sangatlah penuh tantangan seperti itu. Saya berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri. Artinya begini, karena memang ini tuntutan ya, tuntutan dari keluarga, saya harus berada di rumah. Mungkin suami lebih ingin saya berada di rumah, kemudian saya bisa menikmati saat-saat bersama keluarga seperti itu ya. Ini yang memotivasi saya agar saya tetap benar-benar bisa konsisten untuk menjadi seorang entrepreneur seperti itu.